kami ini merupakan unit pelaksana teknis di bawah KKP Kementerian Kelautan Perikanan yang membidangi riset pemulihan sumber daya ikan baik di perairan laut maupun tawar. Untuk itu, insya Allah hari ini kita mau ajak teman-teman sekalian mau kenalan dengan ekosistem apa saja yang ada di laut juga di tawar. Dan juga kita juga mau ajak teman-teman untuk kenalan, ada yang tahu nggak temennya SpongeBob yang jahil? Iya bener, plankton. Ada yang pernah lihat plankton kayak apa aslinya? Ya tahu ya. Nanti kita belajar sama-sama ya. Kepala Balai namanya Ibu Ratna. Nah ini yang ada di depan ini namanya Ibu Ratna, dan di sebelah ini adalah Ibu Tias sebagai Kepala Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan. Yang saya hormati Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Ibu Tias, dan juga yang saya hormati ibu-ibu pendamping dari Sekolah Prokata. Terima kasih atas kunjungannya Ibu, juga terutama yang saya cintai adik-adik sekalian. Baiklah teman-teman, kami mendapatkan kunjungan ya, kami sangat menyambut baik kunjungan hari ini. Kalau tidak salah tadi info dari Bulis yang ketiga ya, alhamdulillah yang ketiga, mudah-mudahan bukan yang terakhir ya Bu Tias ya. Karena nanti ada info kantor kami itu nanti akan bertransformasi, yang tadinya ini balai riset nanti entah akan menjadi balai apa, kita pun masih menunggu keputusannya. Namun kalaupun nanti misalnya berubah namanya, nanti mungkin bisa ditanyakan apakah untuk program ke depan dari SD Alam ini masih bisa menghubungi kantor yang di sini. Jadi kalau secara pribadi kami sangat senang ya mendapat kunjungan, mendapat terpilihlah menjadi tempat untuk kunjungan edukatif dari adik-adik semuanya. Tentunya kunjungan edukatif ini pasti ada maksud dan tujuannya ya. Adik-adik tahu nggak kenapa kadang-kadang diajak ibu guru untuk melakukan kelas di luar? Kunjungan sebelumnya kepada tim Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan yang sudah menerima kunjungan edukatif dari Sekolah Alam yang ketiga kalinya ini Bu. Kami ketagihan kunjungan edukatif di sini. Karena mungkin sambutannya dan materi yang disampaikan kemudian itu cocok untuk tema ekosistem di kelas 5. Itu mungkin salah satunya itu alasannya. Itu mungkin Ibu nggak banyak yang disampaikan, hanya ucapan terima kasih dan mohon maaf merepotkan kantor ini. Insya Allah teman-teman di sini dari kelas 5 ini ingin banyak belajar, ingin menyerap ilmunya dari para ahli di bidangnya, karena sesuai dengan yang ada di Sekolah Alam itu adalah learning with maestro. Jadi teman-teman ingin belajar sama para ahlinya di sini. Mungkin di sini nanti teman-teman ada yang pengen jadi peneliti. Di sini katanya tuh ada yang jadi peneliti. Wih, mantap. Ya, itu saja Ibu. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Silahkan belajar teman-teman yang banyak, bertanya yang banyak sama ibu bapak di sini. Selamat belajar. Itu saja Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kandungan dari kandungan garam. Ya, kandungan garamnya. Nah, kita sebut dia perairan payau atau laut jika jumlah garamnya yang ada di dalam air itu lebih daripada 5 ppt. Tahu nggak ppt? Part per triliun. Kita kasih makan ya. Kalau di kolam memang harus kasih makan, kasih pelet supaya nggak mati. Nah, tapi kalau ikan di air ikan liar nggak perlu kita kasih makan, karena apa? Karena ada plankton yang melimpah gitu di air ini. Di kolam bukan berarti tidak ada plankton, tetap di kolam juga ada plankton, cuman ikannya Mbak Fitri, selamat. Ayo.
Kalau 2 binokuler tanpa ini, hanya mikroskop yang buat mata sama yang di bawah. Gampangnya gitu ya. Itu yang teknologinya seperti itu. Kemudian planktonnya. Coba nih, namanya. Kalau kerennya itu botol Hansen atau WGC. Bukan DTC, WGC. Nah, WGC apa ya? Water quality checker. Bukan water quality checker, water quality checker. Water checker. Hah? WGC mana itu? Yang buat oksigen. Oh ya. Ini namanya istilahnya camera lah. water sampler. Rasanya water sampler atau camera atau lensa sama aja. Jadi ini ada katup di 2 nih. Ada katup 2. Planktonnya itu saringan seperti ini. Namanya plankton. Ambil air di atas. Air yang di atas aja nih diambilnya. Pakai gayung itu bisa. Ambil air di bawah. Ambil air yang di bawah menggunakan ember terbuka, benar apa enggak? Kenapa? Kenapa? Sama aja campur kan? Logikanya seperti itu. Nah, makanya benar. Nah, ini namanya botol Hansen atau camera. Jadi ketika air masuk ke sini, ini misalkan ya. Dalaman tertentu nih, dalaman 5 atau 10. Ini udah di dalam air, udah di semua ya. Ini jatuhkan. Si air terperangkap di sini kan, nggak bisa keluar kan. Jadi ketika ditarik, ya tetap aja air yang ada di bawah, nggak bisa nyampur. Tarik ke atas, baru dimasukin ke ember atau ke plankton. Caranya seperti itu. Ini untuk melindungi kalau dia ada mangsa, dia untuk kan ini berduri ini semuanya. Sirip dada ini ya, dada ini ada 2 nih kanan kiri. Sirip perut ada berapa tadi? Ada mulut, mata, ini katup insang, sirip ada berapa? Ada berapa? 5 kan? 5 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Sudah. Lah ini sirip perut. Sirip perut ada 2 nih. Nih. Ya. Oh, nih. Terus ini sirip ekor. Ini mempunyai apa? Fungsi masing-masing. Ini ya kan? Ini biasanya digabung ke kanus ini. Ya, sangat ini. Siapa yang mau bedah? Nah, dari sini. Ini Mas, untuk buka pertama. Nanti sampai rumah beli kan, dipraktekin ya. Oke, mantap. Nah, tinggal dibalik guntingnya, yang tumpul di dalam. Set, set. Nah, terusin. Ya, sekarang sini nanti kalau kurang ke atas ini nggak bisa diambil si perutnya, kan lambungnya ada di atas. Keren itu dalamnya. Lihat mata ikannya kesian. Yang penting caranya udah tahu ya, cara bukanya.
Sisa makan ikan. Oh, pertanyaan dari makan ikan. Jadi ternyata nih ya, ini tahu bahwa makan ikan ini juga pasti mencemari ya dia. Oh, jadi tahu. Iya betul memang. Jadi betul sekali kalau makan ikan itu selain juga memang bermanfaat untuk ikan, makan ikan yang buatan ya, ternyata dia juga mencemari, menjadi pencemar buat di air mau baik itu danau, sungai ataupun di laut, terutama di danau atau waduk seperti ini. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Yang satu, pertama, kalau kita mau budidaya, berarti harus dikontrol, dikendalikan. Cara kita harus mengendalikan makanan ikan yang mau kita berikan ke ikan. Maksudnya dikendalikan gini, kadang-kadang petani ikan itu ngasih makan ikan sebanyak-banyaknya, padahal sekenyangnya. Padahal kalau kita beri sebanyak-banyaknya, nggak semua dimakan ikan. Sisanya itu akhirnya masuk ke dalam air. Sudah masuk ke dalam air, nanti ada proses namanya dekomposisi, pembusukan. Nah, itu yang akan mencemarkan perairan. Nah, jadi yang pertama harus dilakukan kalau budidaya, dikontrol makanannya. Karena ikan itu sebenarnya tidak semua makanan setiap, misalnya kadang-kadang ada petani ikan ya, sehari itu bisa 3 kali kasih makan, 4 kali kasih makan. Ternyata ikan tidak seperti itu. Jadi pertama harus dikontrol makanannya. Kedua, kalau udah terjadi misalnya seperti di Waduk Jatiluhur ya, semua budidaya ikan, akhirnya semua ngasih pakan ikan dan airnya jadi tercemar. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini harus pekerjaan yang sangat berat dan sangat panjang. Pertama, mungkin yang bisa kita lakukan adalah pembuat apung ya, keramba jari apung yang dia tidak yang bisa menyaring makanannya. Tuh, satu. Yang kedua, harus ada teknologi untuk membersihkan, atau kalau bahasa ilmiahnya meremediasi, bioremediasi, jadi menguraikan si pakan tadi supaya tidak mencemari. Tapi itu perlu perlu penelitian dulu, gitu ya. Itu bisa dengan tanaman air. Jadi biasanya bisa disaring dari kolam tadi supaya nggak masuk ke air, nggak langsung masuk ke air, ditampung dulu di kolam. Di kolam itu ada tanamannya bisa berupa kangkung yang menyerap itu tadi bahan-bahan organiknya. Jadi tidak langsung semua masuk ke air, tidak semua mencemari. Itu ya. Jadi pertama dikontrol makanannya, kedua kalau sudah terjadi harus ada upayanya. Upayanya tadi salah satunya adalah membuat keramba jari apung yang ada sistem filternya, ada sistem penyaringnya. Nyaringnya pakai tumbuhan air yang bisa menyerap bahan-bahan organik yang supaya nggak semuanya ke air. Dari jam 9 sudah sekitar 2 jam ya kita bersama. Terakhir mungkin kami minta ada dokumentasi Bu untuk bersama. Mungkin nanti